Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ayu Astuti. Saya desk MJ 501. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Table of Contents Bisnis Model Kanvas terdiri dari 5, 1 opening, 2 table of contents, 3 model bisnis, 4 elemen, 5 analisis studi kasus berdasarkan 10 type of innovation. Model kanvas. Yang pertama, model bisnis. Model bisnis adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi atau perusahaan menghasilkan pendapatan dan menciptakan nilai. Sebuah alat visual yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan memahami model bisnis suatu perusahaan. Yang kedua, elemen. Yang pertama, customer segment, siapa pelanggan yang dilayani. Yang kedua, value proposition, nilai atau manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang ketiga, channel, cara produk atau layanan sampai ke pelanggan. Yang kelima, customer relationship, jenis hubungan yang dibangun dengan pelanggan. Yang kelima, revenue stream, sumber penghasilan atau cara perusahaan mendapatkan uang. Yang keenam, key resource, cara sumber daya penting yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang ketujuh, key aktivitas atau proses utama yang dilakukan untuk menciptakan produk atau layanan. Yang kedelapan, key partner, mitra atau pihak yang membantu dalam operasi bisnis. Yang kesembilan, cost struktur, biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis. Company profile. Kopi Kenangan adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang kopi, yang didirikan oleh Edward Tirnata, James Prananto, dan Cynthia Karunisa pada tahun 2017. Kopi Kenangan dianggap sukses mengisi ceruk kesenjangan harga antara kopi mahal bertaraf variety internasional dengan kopi instan kemasan yang disajikan di warung-warung kopi. Kopi Kenangan menjual kopi sebagai produk utama, dengan kopi susu gula aren sebagai andalan mereka. Selain itu, perusahaan ini juga menjual minuman non-kopi seperti susu, teh, dan sari, beserta makanan ringan seperti cookies dan roti. Kopi Kenangan memiliki program loyalitas bernama Kenangan VIP dengan 3 tingkatan, yakni Silver, Gold, dan Black. Anggota program dapat memperoleh sejumlah keuntungan tergantung dengan tingkatan yang mereka miliki, seperti voucher, suguhan gratis, dan pengembalian dana. Jenis kopi ini dicetuskan oleh Kopi Temu pada tahun 2015. 2 tahun sebelum Kopi Kenangan lahir, nama Kenangan Mantan digagaskan oleh Edward agar pembeli mengenang kopinya layaknya mengenang mantan kekasih. Logo perusahaan konon terinspirasi oleh hati yang berdarah. Pada tahun 2024, terdapat lebih dari 900 gerai kopi Kenangan yang tersebar di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Pada pertama pembukaan kedai pertama Kopi Kenangan di daerah Kuningan, mereka berhasil menjual 700 gelas kopi saja. Modal awal pembukaan kedai kopi sebesar 150 juta dan 150 juta dana yang Edward dan rekan-rekannya kumpulkan susah payah. Perlu waktu 6 bulan masa perencanaan hingga kedai buka. 2 tahun kemudian, Kopi Kenangan membuka lebih dari 330 kedai di seluruh Indonesia. Per akhir tahun 2012, Kopi Kenangan rata-rata membuka satu gerai baru setiap harinya. Pada tanggal 27 April 2022, Kopi Kenangan meraih penghargaan Muri dalam kategori pembukaan gerai toko terbanyak dalam 1 minggu. Setelah mereka membuka 26 kedai di 13 kota berbeda antara tanggal 18 dan 24 April 2022. Pada bulan Oktober 2022, Kopi Kenangan melebarkan sayap mereka keluar Indonesia dengan dibukanya sebuah cabang di Kuala Lumpur City Center, Malaysia.
Hal ini disusul dengan cabang pertama di Singapura yang diresmikan pada bulan September 2023 dan Filipina pada bulan Oktober 2024. Dengan rencana perluasan ke India pada awal tahun 2025, di luar Indonesia, kopi kenangan dipasarkan dengan nama Kenangan Kopi. Pada tahun 2018, kopi kenangan mendapatkan pendanaan dari Alpha JWC sebesar 121 miliar. Pada tahun 2019, kopi kenangan mendapatkan suntikan dana lagi sebesar 288 miliar, kali ini dari modal Ventura Sequoia India. Dengan dana sebanyak itu, kopi kenangan menargetkan memiliki 1000 gerai pada 2021. Ini adalah bisnis model Canvas. Key partner OVO, GoPay, BCA, Mandiri, ShopeePay. Key aktivitasnya produksi, supply bahan baku, servis pelanggan. Value proposition-nya kualitas baik, harga yang terjangkau, image bagus, pelayanan optimal. Customer relationship-nya promosi, diskon, media sosial, para komunitas. Customer segmennya pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan, pengguna internet. Key resort-nya tenaga kerja, peralatan, sistem penjualan, supplier, stok, equipment. Channel-nya GrabFood, GoFood, ShopeePay, Traveloka, offline store. Cost strukturnya gaji tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya operasional, biaya pemasaran. Revenue stream, pendapatan hasil investor, penjualan bahan baku, penjualan produk. Customer segment, coffee shop, tempat peraduan memiliki segmentasi konsumen yang ditargetkan pada anak muda dengan usia 18-30 tahun. Anak muda yang mempunyai kecenderungan untuk nongkrong atau berkumpul bersama teman-temannya berdasarkan domisili target konsumen utamanya yaitu domisili Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Secara ekonomi, target konsumennya yaitu memiliki menengah ke atas karena harga minumannya sekitar 20-30 ribu. Segmentasi menengah ke atas dapat dikhususkan lagi seperti profesional, muda atau tidak, sehingga kemasan tepat dapat lebih disesuaikan. Value proposition-nya, nilai yang diberikan kepada konsumen harus menjadi keunggulan untuk dapat bertahan dalam bisnis tersebut. Tempat peraduan berusaha memiliki kebutuhan konsumen akan tempat nongkrong, sehingga menyediakan tempat yang dapat digunakan untuk berkumpul dengan orang banyak. Rasa produk yang digemari oleh anak muda dan kalangan orang awam juga menjadi nilai utama yang diberikan kepada konsumen. Pelayanan barista yang ramah serta sebagai teman untuk bercerita menjadi nilai yang wajib diberikan kepada konsumen. Channel yang pertama, gerai fisik yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di pusat perbelanjaan dan area strategis. Yang kedua, platform online seperti aplikasi mobile kopi kenangan, layanan pesan antar seperti GoFood dan GrabFood. Yang ketiga, media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai sarana komunikasi dan promosi. Customer relationship. Yang pertama, konsumen Kopi kenangan membangun hubungan melalui program loyalitas berbasis aplikasi. Yang kedua, berinteraksi aktif di media sosial untuk menciptakan engagement dengan pelanggan. Yang ketiga, memberikan diskon dan promosi khusus untuk pelanggan setia. Revenue stream-nya, pertama, penjualan kopi dan minuman lainnya di gerai fisik. Yang kedua, pendapatan dari layanan pesan antar melalui aplikasi pihak ketiga. Yang ketiga, penjualan merchandise seperti tumbler dan produk lainnya. Key resort-nya, yang pertama bahan baku berkualitas seperti biji kopi lokal di pilihan. Yang kedua, tim barista yang terlatih dan profesional. 3. Teknologi aplikasi mobile untuk pemesanan dan program loyalitas. Yang keempat, lokasi gerai yang strategis. Key activation-nya, produksi dan distribusi minuman berkualitas. Yang kedua, inovasi
Inovasi baru untuk memenuhi preferensi pelanggan. Yang ketiga, operasional gerai dan pelatihan barista. Yang keempat, promosi digital melalui media sosial dan kampanye pemasaran kreatif. Partnership-nya, yang pertama pemasok bahan baku lokal untuk biji kopi dan susu. Yang kedua, platform delivery seperti GoFood dan GrabFood. Yang ketiga, investor untuk mendukung ekspektasi bisnis. Yang keempat, mitra pembayaran digital seperti OVO dan GoPay. Cost strukturnya, biaya bahan baku seperti kopi, susu, dan bahan pelengkap lainnya. Yang kedua, biaya operasional gerai termasuk sewa lokasi dan gaji karyawan. Yang ketiga, investasi teknologi untuk pengembangan aplikasi mobile. Yang keempat, biaya pemasaran termasuk promosi digital dan offline. Kemudian di sini ada daftar pustakanya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.